Baiklah, pada video kali ini saya akan bahas persiapan SIMA UI. Sebuah sistem terdiri dari balok permasa M1 yang dihubungkan sutas tali ke balok permasa M2 melalui sebuah katrol bermasa M. Lihat gambar. Koefisien gesek kinetik antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah mu. Sistem bergerak dari keadaan diam. Tali bergerak tanpa slip pada katrol. Massa tali dapat diabaikan. Jika katrol berbentuk silinder pejal dan percepatan gravitasi G, maka energi kinetik katrol setelah sistem bergerak selama T adalah berapa? Oke, ini yang ditanyakan adalah energi kinetik katrol, tidak lain adalah energi kinetik rotasi. Kalau kita gambar gaya-gayanya seperti ini, M1 itu punya berat B1, di sini ada gaya normal, tekanan meja pada balok 1, N1 arahnya tegak lurus bidang, terus kemudian M2 punya berat W2, talinya juga tegang, talinya tegangannya T1 yang mendatar, yang vertikal tegangannya adalah T2. Massa katrol di sini adalah M ya. Nah, nanti benda M2 dari keadaan diam ini akan bergerak turun, sedangkan M1 akan bergerak ke kanan. Jadi ini turun dengan percepatan A, maka nanti M1 ke kanan dengan percepatan yang sama A. Jadi sekali lagi M2-nya turun, percepatannya A, M1 bergerak ke kanan, percepatannya juga A. Nah, sedangkan katrolnya akan memutar searah putaran jarum jam. Karena kasar bidangnya sehingga ada gaya gesek kinetis yang melawan gerakan balok M1. Jadi kalau M1 ke kanan, gaya geseknya itu pasti ke kiri arahnya. Nah, sekarang kalau kita ditanya energi kinetik katrol, yang berarti energi kinetik rotasinya, karena katrol berotasi, maka kita harus mencari dulu berapa percepatan sistem. Percepatan sistem itu sama aja dengan percepatan M1 dan M2. Kenapa begitu? Logikanya kalau M2 turun 1 meter, dalam waktu yang sama M1 juga bergeser 1 meter. Nah, untuk mencari percepatannya kita bisa menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sistem itu adalah sigma F per sigma M. Nah, sigma F itu gaya-gaya yang bekerja pada sistem, sigma M itu jumlah massa sistem. Di sini ada 3 benda ya, M1, balok M1, balok M2, katrol yang massanya M kecil itu. Nah, karena dalam sistem ini ada yang bergerak translasi, ada juga yang berotasi. Dalam hal ini yang bertranslasi adalah M1, M2, yang berotasi katrol. Maka sigma M-nya kita urai menjadi sigma MT plus sigma KMR. Sigma MT itu adalah jumlah massa benda yang bertranslasi, sigma KMR itu adalah jumlah massa benda yang berotasi. Nah, massa benda yang berotasi itu pasti punya konstanta momen. Nah, kalau ini katrolnya dianggap silinder pejal, maka konstanta momennya pasti setengah. Karena ingat, silinder pejal itu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Gitu ya. Jadi setengah itu disebut konstanta momen. Nah, sekarang mari kita hitung berapa nilai dari percepatannya. Kalau kita teruskan, ini sigma F-nya W2 searah percepatan, positif, ya kan? Nah, T2 ini melawan percepatan ya, negatif, tapi yang ini positif. Jadi min T2 plus T2 habis. Jadi tegangan tali tidak ikut dalam sigma F. Tegangan tali yang horizontal ini juga habis karena ini gaya aksi reaksi ya. T1 yang arah kiri kanan ini adalah gaya aksi reaksi. T2 arah atas bawah ini juga aksi reaksi. Saling menghilangkan. Nah, terus kemudian dikurangi dengan apa? Nah, ini ada gaya gesek yang melawan percepatan, jadi harus dikurangi dengan FK gitu ya, dikurangi FK dibagi dengan jumlah massa sistem. Jadi jumlah massa sistem itu adalah M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan K kali M, seperti itu. Sekali lagi, K di sini menyatakan konstanta momen inersia. Jadi kalau kita teruskan, maka W2 itu adalah M2 dikalikan G, sedangkan gaya gesek itu mu dikalikan dengan N1. Nah, dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 plus, karena silinder memiliki konstanta momen setengah, ditulis saja setengah di sini ya, dikalikan dengan M. Nah, kita lihat bahwa di sini N1-nya sama dengan W1 ya.
N1-nya sama dengan W1. Jadi ini kita bisa tulis berarti A-nya adalah M2 kali G min mu. N1 itu berarti W1. W1 itu M1 kali G. Saya bagi dengan M1 plus M2 plus setengah M. Atau A-nya bisa saya tulis seperti ini. A-nya itu adalah G-nya bisa dikeluarkan ya. M2 dikurangi dengan mu M1 kali G dibagi dengan M1 plus M2 ditambah dengan setengah M. Ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama. Oke, karena katrolnya ini berputar, berarti katrol memiliki energi kinetik rotasi. Rumusnya adalah setengah I omega kuadrat, di mana ini adalah momen inersia dari katrolnya. Sekali lagi, tadi katrol dianggap silinder pejal. Jadi kalau begitu ini setengah, silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Nah ini momen inersia silinder pejal dikalikan dengan omega kuadrat. Tetapi kita ingat bahwa yang namanya laju linier itu omega kali R. Kan begitu ya. Jadi kalau begitu persamaan ini bisa ditulis 1/4 M omega kali R di kuadrat, seperti itu. Nah, sehingga saya bisa tulis 1/4 MV kuadrat. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang seandainya sistem sudah bergerak selama T detik ya. Jadi M2 bergerak selama T detik, M1 juga bergerak T detik, berarti katrolnya juga bergerak selama T detik. Maka kecepatan liniernya atau laju liniernya itu adalah VO plus AT. VO-nya 0 karena dari keadaan diam sistemnya, sehingga V-nya itu A dikalikan dengan T. Ini saya sebut sebagai persamaan 3. Oke, kita sudah kumpulkan 3 persamaan. Ini persamaan yang pertama tadi ya, ini persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga sudah komplit. Ini kita tinggal substitusi saja. Jadi persamaan 3 dimasukkan aja ke persamaan 2. Jadi kalau kita masukkan maka EK-nya itu dapatnya adalah 1/4 M. V-nya kita masukkan A kali T ya. Nah, V-nya dimasuki A kali T. Jadi akhirnya kita dapatkan 1/4 M kali T kuadrat A kuadrat. Dibolak-balik sama aja ini ya. Nah, tetapi A kuadratnya ini, ya, ini A kuadratnya. Jadi kalau saya masukkan ke sini, maka saya akan dapatkan 1/4 M. Ini A kuadrat ya, berarti G kuadrat saya taruh depan. Jadi G kuadrat kali T kuadrat ya. G kuadrat kali T kuadrat. Nah ini tinggal dikuadratkan yang ini. Jadi hasilnya kalau dikuadratkan adalah seperti ini. Jadi M2 dikurangi mu M1 per, ini dibolak-balik sama saja ya, M1 dengan M2. Jadi M2 saya taruh depan, M1 belakang, plus setengah M. Nah, seperti itu. Lalu kita kuadratkan. Nah, seperti itulah jawabannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah E.